Di bagian pertama film ini, kita melihat betapa pentingnya segenap keseimbangan yang peka di bumi bagi kehidupan. Kita menyaksikan jika satu saja di antara keseimbangan ini, beserta segenap sifat rumit dan hitungan cermatnya yang luar biasa ditiadakan, kehidupan di bumi akan lenyap. Pembentukan semua keseimbangan yang peka ini, yang merupakan hasil kehebatan penciptaan oleh Allah yang tiada banding, adalah seajaib kelanggengannya. Pada bagian ini, kita akan melihat sifat-sifat lain dunia kita dan hitungan-hitungan cermat yang menopangnya, serta sekali lagi menyaksikan kekuasaan dan keunggulan Allah dalam menciptakan. Matahari, bintang terdekat dengan kita. Suhu pada permukaan yang bergolak ini, dengan ledakan-ledakan energinya, adalah 6.000 derajat Celcius. Akan tetapi, mendekati pusat matahari, angka itu naik ke tingkat yang tak terbayangkan. 15 juta derajat Celcius di intinya. Energi yang dihasilkan pada suhu sedahsyat itu terbawa ke permukaan matahari sebagai panas dan sinar. Keduanya teramat penting bagi kehidupan di bumi. Sinar dan panas yang dihasilkan reaksi nuklir yang amat rumit di inti matahari sebenarnya telah dirancang dengan kepekaan menakjubkan terhadap kehidupan. Panas dan sinar yang dihasilkan matahari sebenarnya adalah bentuk-bentuk berbeda dari energi yang disebut radiasi elektromagnetik. Keduanya menembus angkasa berupa gelombang energi. Ada perbedaan besar dalam panjang gelombang radiasi elektromagnetik. Beberapa gelombang energi, misalnya gelombang radio, panjangnya sampai berkilo-kilometer. Sebaliknya, sinar gamma memiliki panjang gelombang hingga sependek sepertriliun meter. Dengan kata lain, panjang gelombang-gelombang ini tersebar dalam kisaran yang amat sangat lebar. Telah dihitung, ukuran gelombang terpanjang itu sekitar 10 pangkat 25 kali gelombang terpendek. 10 pangkat 25 adalah angka yang tak terbayangkan, lebih dari 1 miliar juta. Kita lebih mudah melukiskannya dengan contoh ini. Jika kita tumpukan 10 pangkat 25 helai kertas, tumpukan itu akan menjulang hingga separuh tinggi alam semesta yang tampak.
Dengan kata lain, 10 pangkat 25 adalah angka yang sulit dibayangkan. Yang menarik tentang hal ini adalah energi elektromagnetik yang dipancarkan matahari dalam rentang teramat lebar itu dirapatkan ke kisaran yang teramat sempit. Kisaran ini setara dengan sehelai kertas dari tumpukan miliar-miliar juta tadi. Namun, mengapa demikian? Jawaban pertanyaan ini sangat penting. Karena sinar-sinar yang mendukung kehidupan di bumi hanyalah sinar-sinar dalam kisaran tersebut. Dalam bukunya, Energy and the Atmosphere, fisikawan Inggris Ian Campbell mengulas pertanyaan ini dan berkata bahwa radiasi dari matahari dan dari banyak rangkaian bintang mesti dipusatkan ke satu pita spektrum elektromagnetik yang teramat tipis, yang tepat memberikan radiasi yang diperlukan untuk menjaga kehidupan di bumi sangatlah menakjubkan. Kini, mari kita lihat lebih teliti rancangan yang paling luar biasa pada sinar matahari. Dari sudut pandang makhluk hidup, energi elektromagnetik yang dipancarkan matahari melayani dua fungsi penting. Sebagai energi panas, sinar ini memanaskan permukaan bumi sehingga menjaga kehangatannya pada kisaran di mana makhluk hidup dapat bertahan. Sebagai energi, sinar ini merupakan penggerak sebuah keajaiban besar, fotosintesis. Fotosintesis adalah cara tumbuhan hijau menggunakan energi matahari untuk membuat zat makanan. Sel-sel di daun yang disebut kloroplas melakukan proses yang paling rumit. Kloroplas bekerja selayaknya sebuah laboratorium kimia dengan beberapa rangkaian reaksi terjadi setiap detik. Satu-satunya pembuatan zat makanan di dunia adalah proses kimiawi luar biasa yang dilakukan oleh tumbuhan ini. Makhluk-makhluk hidup lain mendapat makanan dari sumber tunggal ini. Ketika memakan tumbuhan, hewan pemakan tumbuhan menyerap energi ini yang berasal dari matahari. Lalu, hewan pemakan daging memperoleh energi yang sama dengan memangsa hewan pemakan tumbuhan. Kita manusia memperoleh energi yang sama melalui tumbuhan dan hewan. Karena itulah setiap apel, kentang, batangan coklat, atau potongan daging yang kita santap sebenarnya memberi kita energi dari matahari. Hasil penting fotosintesis lainnya adalah dilepaskannya oksigen. Manusia dan hewan sedikit demi sedikit mengurangi kadar oksigen di atmosfer setiap kali bernafas. Namun, tumbuhan mengganti oksigen itu melalui fotosintesis. Fotosintesis adalah sebuah proses yang dirancang sangat baik. Ada keseimbangan penuh antara fotosintesis dan pemakaian energi oleh manusia dan hewan. Tumbuhan menyediakan glukosa dan oksigen.
Kita membakar glukosa dengan oksigen di dalam sel-sel kita. Dengan demikian, kita dapat mengambil dan menggunakan energi matahari yang disimpan tumbuhan dalam bentuk glukosa. Akibatnya, kita menghasilkan karbon dioksida sebagai ampas dan melepaskannya ke atmosfer. Selanjutnya, karbon dioksida ini dapat digunakan kembali oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Daur sempurna ini berlangsung terus-menerus secara demikian. Untuk melihat keselarasan tanpa celah yang dengannya proses ini tercipta, marilah kita pusatkan perhatian ke satu faktor saja dalam proses tersebut. Sinar matahari. Kami telah menyatakan bahwa sinar dari matahari dirancang khusus untuk kehidupan di bumi. Pengaturan penting ini kembali muncul saat kita mengkaji fotosintesis. Sebab proses ini hanya dapat berlangsung dengan sinar matahari, tidak dengan yang lain. Dalam bukunya The Symbiotic Universe, astronom Amerika Josh Greenstein menulis, klorofil adalah molekul yang melakukan fotosintesis. Tata kerja fotosintesis diawali dengan penyerapan sinar matahari oleh molekul klorofil. Namun, agar ini terjadi, sinar itu haruslah berwarna sesuai. Sinar yang salah warna tak akan bisa. Perumpamaannya seperti seperangkat pesawat televisi. Agar bisa menerima siaran suatu saluran tertentu, pesawat harus disetel ke saluran itu. Jika disetel ke yang lain, siaran tak dapat diterima. Ini sama dengan fotosintesis. Matahari diumpamakan berperan sebagai pemancar dan molekul klorofil sebagai pesawat televisi. Jika molekul dan matahari tidak saling disetel dalam hal warna, fotosintesis tak akan terjadi. Ternyata, warna sinar matahari sungguh tepat untuk fotosintesis. Singkatnya, ada kecocokan antara sinar matahari dan fotosintesis yang tak mungkin merupakan akibat suatu ketidaksengajaan. Kecocokan ini menunjukkan kepada kita bahwa pencipta maha kuasa yang samalah yang menciptakan matahari, bumi, dan segala isinya. Pencipta maha kuasa itu ialah Allah yang maha agung. Sejak awal film ini, kita telah menelaah berbagai sifat matahari. Dan kita melihat bagaimana semua itu telah dirancang khusus untuk mendukung kehidupan. Namun, ada faktor lain yang belum kita kaji. Sinar-sinar matahari harus mengatasi satu rintangan besar sebelum mencapai permukaan bumi. Atmosfer. Jika atmosfer tidak memiliki susunan yang membiarkan sinar-sinar itu lewat, pastilah atmosfer tak akan berguna bagi kita. Yang sungguh menarik, tidak hanya atmosfer melewatkan sinar matahari yang berfaedah, namun sinar mataharilah satu-satunya radiasi yang dibiarkan lewat. Karena seraya melewatkan sinar-sinar yang diperlukan kehidupan, atmosfer juga menahan semua sinar yang berbahaya. Tak mungkin kita abaikan kecanggihan rancangan ini.
matahari mengirim hanya 1/10⁻25 dari seluruh kisaran radiasi elektromagnetik yang dapat dilepasnya. Hanya radiasi itulah yang cocok untuk kita, dan itulah yang dibiarkan masuk oleh atmosfer. Mengomentari keadaan ini, Encyclopedia Britannica mengakui betapa luar biasanya hal ini. Mengingat pentingnya sinar tampak bagi semua segi kehidupan bumi, orang tak bisa tidak mengagumi sempitnya celah dalam penyerapan atmosfer dan spektrum serapan air. Filsafat materialis menyatakan bahwa kehidupan manusia muncul tak sengaja di alam dan bahwa itu merupakan kebetulan tanpa tujuan apapun. Namun, fakta-fakta yang terungkap seiring dengan majunya ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa sebenarnya ada sebuah rancangan dan rencana di tiap rincian alam semesta. Rancangan itu bahkan termasuk unsur seperti sinar yang sebelumnya mungkin tak pernah terpikirkan orang. Demikian nyata cocoknya, sehingga orang tak bisa tidak untuk tercengang. Mencoba menjelaskan rancangan seteliti itu sebagai tak sengaja, sungguh tidak masuk akal. Penyelarasan yang sedemikian luar biasa ini dapat diterangkan hanya dengan rancangan cerdas, bukan dengan ketidaksengajaan. Selanjutnya, ini menunjukkan bahwa Allah telah menciptakan dan menata semesta alam menurut cara yang selaras dengan kehidupan. Kesimpulan yang dipandu ilmu pengetahuan ini adalah sesuatu yang diajarkan dalam Al-Quran kepada manusia 14 abad lampau. Ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa sinar matahari diciptakan untuk kita. Dengan kata lain, disiapkan melayani kita. Allah menyatakan ini dalam Al-Quran dengan kata-kata, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rizki untukmu. Dan Dia telah menundukkan pula bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Sejauh ini, kita telah melihat sifat-sifat menakjubkan sinar matahari dan menyaksikan kehebatan Allah dalam mencipta. Di bagian ini, kita akan memusatkan perhatian pada satu hal penting lainnya dan melihat satu lagi contoh rancangan pada air. Sebagian besar bumi tertutupi air. Samudra dan laut menutupi kira-kira 3/4 bagian permukaan bumi. Juga ada danau dan sungai di daratan yang tak terhitung banyaknya. Salju yang menutupi puncak-puncak pegunungan tinggi itu sekedar air yang membeku.
Sebenarnya, satu bagian penting air bumi ada di langit. Awan mengandung jutaan ton air berbentuk uap. Bahkan udara yang Anda hirup saat ini mengandung sejumlah uap air. Lebih jauh lagi, air menyusun kira-kira 70% tubuh manusia. Ada lebih banyak air di dalam sel-sel kita daripada unsur-unsur lain. Darah yang mengalir di tubuh kita sebagian besarnya air. Singkatnya, tak akan ada kehidupan tanpa air. Air telah dirancang khusus sebagai dasar kehidupan. Air adalah zat yang sifat fisika dan kimianya dirancang untuk kehidupan. Kini, marilah kita lihat beberapa sifat air yang menakjubkan. Seperti zat-zat lainnya, zat cair juga mengerut dan kehilangan volume saat suhunya turun. Saat volume menciut, kerapatan meningkat, membuat bagian-bagian yang dingin lebih berat. Itulah mengapa zat cair lebih berat dalam bentuk beku daripada bentuk cairnya. Namun, tidak seperti zat-zat cair lainnya, air menjadi lebih berat hingga suhu turun ke 4 derajat. Pada suhu ini, keadaannya berubah. Setelah itu, air mulai mengembang dan menjadi lebih ringan seraya suhu menurun. Jadi, air lebih ringan dalam bentuk bekunya daripada bentuk cairnya. Menurut hukum-hukum fisika, es seharusnya lebih berat daripada air biasa, tetapi nyatanya lebih ringan. Fakta yang mengejutkan ini mempunyai satu akibat penting. Es mengapung di air, dan ini sangat penting. Banyak tempat di dunia yang bisa bersuhu di bawah 0 derajat Celcius di musim dingin. Suhu sedemikian dingin akan mempengaruhi laut dan danau. Air permukaan membeku pada 0 derajat Celcius. Namun, hanya permukaan yang membeku. Lapisan di bawahnya pada 4 derajat Celcius cukup bagi ikan dan penghuni air lainnya untuk bertahan hidup. Es sangat sedikit meneruskan dinginnya udara ke lapisan air di bawahnya. Itulah mengapa ketika sekalipun suhu luar serendah minus 50 derajat, lapisan es tidak pernah melebihi 1 hingga 2 meter tebalnya. Ini memungkinkan anjing laut, beruang, dan hewan-hewan kutub lainnya membuat lubang di es dan mencapai laut di bawahnya. Apa jadinya jika keadaannya berbeda, jika es tenggelam ke dasar? Jika itu terjadi, samudra, laut, dan danau akan membeku mulai dari dasar ke permukaan. Pembekuan dari bawah akan berlanjut hingga ke permukaan karena tiada lapisan es yang menahan dinginnya udara. Ini akan berarti banyak danau, laut, dan samudra di dunia berubah menjadi bongkahan-bongkahan es raksasa.
lapisan air setebal beberapa meter akan tetap ada di permukaan. Bahkan jika suhu udara naik, es di dasar tak akan pernah meleleh. Tidak akan mungkin bagi makhluk-makhluk darat hidup di lingkungan dengan lautan yang tak berkehidupan. Singkatnya, jika air berkelakuan seperti umumnya zat cair, bumi akan menjadi planet mati. Namun, berkat keperkasaan dan penciptaan tanpa celah Allah, dunia kita sungguh sebuah planet yang penuh kehidupan. Sifat panas air juga berperan besar membentuk iklim hangat dan seimbang di bumi. Berkat sifat-sifat molekul air, laut menghangat dan mendingin lebih lambat daripada daratan. Itu berarti, sementara beda suhu antara tempat terpanas dan terdingin di daratan bisa setinggi 140 derajat Celcius, di lautan bedanya tak lebih dari 15 sampai 20 derajat. Yang sama juga berlaku pada beda suhu antara siang dan malam. Beda suhu antara siang dan malam adalah 20-30 derajat di daerah kering, namun hanya beberapa derajat di laut. Dan tidak hanya laut, uap air di udara juga membentuk keseimbangan yang amat besar. Salah satu akibatnya adalah beda suhu siang dan malam lebih besar di gurun-gurun tempat uap air lebih sedikit daripada di daerah-daerah pantai tempat uap air lebih banyak. Berkat sifat panas air yang unik ini, beda suhu antara musim panas dan dingin atau siang dan malam terjaga dalam batas-batas yang dapat ditenggang makhluk hidup. Jika terdapat lebih sedikit air di daratan bumi, atau jika sifat panas air sedikit berubah, beda suhu antara siang dan malam akan meningkat. Banyak daerah daratan akan menjadi gurun dan kehidupan menjadi tidak mungkin. Di samping sifat-sifat fisikanya ini, sifat-sifat kimia air juga begitu cocok bagi kehidupan. Yang terutama dari sifat-sifat ini adalah air merupakan pelarut yang hebat. Hampir semua senyawa kimia dapat larut dalam air. Dampak terpenting sifat ini pada kehidupan dapat dilihat di sungai.
Tak terhitung banyaknya mineral berguna dan zat kimia semacamnya terbawa ke laut lewat sungai. Dengan cara ini, sekitar 5 miliar ton zat kimia diangkut ke laut setiap tahun. Zat-zat ini sangat penting bagi kehidupan di lautan. Sifat kimia air lainnya adalah daya reaksi kimianya ada di tingkat yang pas. Air bukan zat yang sangat mudah bereaksi sehingga bersifat merusak seperti asam sulfat. Namun, bukan pula zat lembam seperti argon yang tak mau bereaksi sama sekali. Kecocokan sifat kimia air dengan kehidupan terungkap kian rinci seiring dengan hasil tiap penelitian baru. Harold Molowitz, profesor biofisika terkenal dari Universitas Yale, mengulas berikut ini. Beberapa tahun yang lalu telah menyaksikan berkembangnya penelitian pada sifat air yang baru dipahami, yakni hantaran proton, yang agaknya hampir unik dimiliki senyawa ini, yang merupakan unsur kunci dalam pemindahan energi biologis dan hampir pasti penting bagi bermulanya kehidupan. Semakin kita tahu, semakin sebagian kita terkesan pada kecocokan alam yang amat tepat. Jelaslah betapa penting air bagi kehidupan manusia. Sesungguhnya di banyak ayat Al-Quran, Allah telah mengarahkan perhatian kepada kenyataan bahwa air telah dianugerahkan bagi manusia sebagai sebuah nikmat yang besar dan telah dipertahankan kadarnya di bumi. Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya. Lalu dengan air itu kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan. Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Saat mendengar kata cairan, orang segera membayangkan zat yang amat mudah mengalir. Padahal, tingkat-tingkat kekentalan cairan amat beraneka. Contohnya, kekentalan aspal, gliserin, minyak zaitun, dan asam sulfat, semuanya sangat berbeda. Perbedaan dasar akan tampak ketika semua cairan ini dibandingkan. Ini karena air 10 miliar kali lebih cair daripada aspal, 1000 kali daripada gliserin,
100 kali daripada minyak zaitun, dan 25 kali daripada asam sulfat. Lalu, apakah makna rendahnya kekentalan air bagi kita? Jika sedikit saja lebih atau kurang kental, apakah akan berakibat besar bagi kita? Profesor mikrobiologi Michael Denton memberikan jawabannya. Jika kekentalan air lebih tinggi, gerakan terkendali makromolekul besar, khususnya susunan semacam mitokondria dan organel kecil, akan menjadi tidak mungkin. Demikian juga proses-proses seperti pembelahan sel. Semua kegiatan utama sel akan terhenti, dan kehidupan sel menyerupai jenis apapun yang sudah kita kenal mustahil akan terjadi. Perkembangan organisme-organisme tingkat tinggi yang sangat bergantung pada kemampuan sel bergerak atau beringsut selama pembentukan embrio pasti mustahil terjadi jika kekentalan air bahkan sedikit saja lebih tinggi dari yang sekarang. Kekentalan air yang rendah sungguh penting bukan hanya bagi gerakan sel, namun juga sistem peredaran darah. Ada banyak sekali sel di dalam tubuh. Udara serta energi yang diambil dari luar perlu dipompa ke sel-sel itu lewat sejumlah pipa, seraya ampasnya harus dipungut sejumlah pipa lainnya. Pipa-pipa ini adalah pembuluh-pembuluh sistem peredaran darah. Jantung adalah pompa yang bertanggung jawab atas peredaran dalam pembuluh-pembuluh itu. Zat yang mengalir di dalamnya merupakan cairan yang kita kenal sebagai darah, yang penyusun utamanya adalah air. Tugas pembuluh-pembuluh ini adalah mengangkut zat-zat penting seperti oksigen, energi, gizi, dan hormon ke setiap sel dalam tubuh. Panjang keseluruhan dari kira-kira 5 juta pembuluh kapiler di dalam tubuh kita itu sekitar 950 km. Pada beberapa hewan menyusui, terdapat sampai 3000 kapiler terbuka per 1 mm persegi jaringan otot. Berkat kekentalan air yang rendah, darah dapat beredar di dalam pembuluh-pembuluh kita tanpa tersendat atau melambat. Michael Denton menjelaskan bahwa jika kekentalan air sedikit saja lebih tinggi daripada yang sekarang, sistem peredaran darah akan sama sekali tak berguna. Sistem kapiler akan bekerja hanya jika cairan yang dipompa melalui pipa-pipa penyusunnya mempunyai kekentalan sangat rendah. Kekentalan rendah itu penting karena laju aliran berbanding terbalik dengan kekentalan. Dari sini mudah dipahami bahwa jika kekentalan air bernilai hanya beberapa kali lebih tinggi daripada yang sekarang ini, memompa darah lewat sebuah pembuluh kapiler akan memerlukan tekanan amat tinggi, dan hampir semua sistem peredaran akan tidak dapat bekerja. Jika kekentalan air sedikit saja lebih tinggi, dan kapiler terkecil yang digunakan bergaris tengah 10, bukannya 3 mikron, kapiler-kapiler ini harus menempati semua bagian jaringan otot agar efektif memasok oksigen dan glukosa. Jelaslah, perancangan bentuk-bentuk kehidupan tingkat tinggi akan tidak mungkin atau sangat dibatasi. Jadi, tampaknya kekentalan air haruslah seperti yang sekarang ini jika air mesti menjadi sarana penyokong kehidupan. Dengan kata lain, sebagaimana sifat-sifat yang lain, kekentalan air ada di tingkat paling pas bagi kehidupan. Memerhatikan kekentalan beraneka cairan, kita melihat perbedaan hingga miliaran kali. Tetapi, air telah diciptakan pada tingkat yang sungguh tepat di antara miliaran pilihan kekentalan.
Semua yang kita lihat sepanjang film ini telah jelas menyingkapkan bahwa dunia kita bukanlah kumpulan materi yang tak sengaja terbentuk, yang tanpa tujuan dan tanpa arahan, melainkan telah dirancang secara paling teliti dengan tujuan menopang kehidupan. Dalam film ini, telah kita saksikan bagaimana sinar matahari mencapai kita, air yang kita minum atau menyusun tubuh kita, maupun udara yang setiap saat kita hirup ke dalam paru-paru, semuanya benar-benar cocok bagi kehidupan kita. Singkatnya, semua penyelidikan kita atas bumi mengungkapkan adanya rancangan sempurna yang memungkinkan makhluk hidup bertahan di dalamnya. Hikmah dari rancangan ini sangat jelas. Rancangan yang tersembunyi di setiap rincian alam semesta adalah bukti paling nyata keberadaan pencipta yang mengatur segala hal dan yang kekuasaan serta kebijaksanaannya tak terbatas. Apapun hukum atau ukuran fisika yang kita kaji di dunia ini akan terlihat bukan sebagai hasil ketidaksengajaan, melainkan sebuah rancangan sempurna. Kebenaran penting lain yang diungkap ilmu pengetahuan modern adalah bahwa segenap keseimbangan yang sudah kita lihat juga meliputi seluruh alam. Semua penelitian atas alam semesta sepanjang 20 tahun terakhir menunjukkan bahwa semua ini adalah hasil rancangan yang menakjubkan, dan rancangan ini secara khusus mendukung kehidupan di bumi. Fisikawan Inggris John Paul Kinghorn menyimpulkan kebenaran ini. Ada kesadaran dan tujuan di balik alam semesta. Banyak petunjuk tentang keberadaan ilahiyah ini dalam bagaimana matematika abstrak bisa menembus rahasia-rahasia semesta yang mendorong kesimpulan bahwa sebuah pikiran yang nalar menciptakan dunia. Alam ditata dengan sangat teliti agar memungkinkan munculnya kehidupan dan kesadaran. Kenyataan bahwa bumi kita yang menempati ruang teramat kecil di alam semesta telah dirancang demi suatu tujuan. Tentu saja bermakna Allah lah yang telah menciptakan dan mengaturnya. Semua keseimbangan peka di bumi ini adalah bukti nyata keahlian tanpa tara Allah dalam mencipta. Kesimpulan yang diperoleh ilmu pengetahuan modern ini tak lebih dari kebenaran yang dipaparkan dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Inilah bagaimana Allah menyatakan kebenaran itu dalam Al-Quran. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya.